Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuh ikhwah, sebelum kita memulai kajian, Ana ingin mengingatkan tentang hari-hari yang sangat mulia ini. Karena kita sudah masuk, alhamdulillah, hari-hari terbaik di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Hadis ini menunjukkan, akhi, bahwa hari yang paling baik dan amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah itu adalah di hari-hari ini. Bahkan lebih baik daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kecuali tentunya di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah ya dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu 10 malam, yaitu 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa agungnya hari-hari ini, akhi. Maka dari itu jangan sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini. Apa amal yang bisa kita lakukan di hari-hari ini? Yang pertama yang sangat ditekankan di hari-hari ini adalah memperbanyak zikir. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Fa'akthiru fiha minat tahlili wat tahmidi wat tasbih." Atau kama qala. Kata Rasulullah SAW, perbanyaklah di hari-hari tersebut itu bertasbih, bertahmid, bertahlil. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini subhanallah, jadi hari-hari seperti ini sangat ditekankan untuk memperbanyak zikir. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, ya, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'alaiha, ya, fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat dan agar mereka mengingat Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini dalam surat Al-Hajj, yang dimaksud dengan hari-hari yang telah diketahui yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Di situ Allah menekankan agar di 10 awal bulan Dzulhijjah memperbanyak zikir, terlebih takbir. Bahkan Abu Hurairah, Ibnu Umar, di 10 awal bulan Dzulhijjah mereka sengaja pergi ke pasar,
Lalu mereka bertakbir di pasar. Dan orang-orang pun mengikuti takbir mereka. Kayak akhi, di hari-hari ini kita banyak-banyak mengingat Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan zikir itu mudah sekali. Mengucapkan subhanallah itu nggak sampai 1 menit, Pak. Ucapan subhanallah saja 1 detik. Amal yang paling ringan, tapi pahalanya luar biasa, ya zikir, Masya Allah. Dan ini waktu-waktu yang sangat luar biasa, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara amal yang hendaknya kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah, akal Islam, itu memperbanyak sholat. Baik sholat tahajud, sholat sunnah, selain sholat 5 waktu. Karena ia adalah merupakan sebaik-baik amalan yang dilakukan di sebaik-baik hari. Nabi SAW bersabda, "I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amal kamu itu sholat. Nabi mengatakan bahwa amal yang terbaik itu sholat. Bayangkan, amal yang terbaik bertemu di hari yang terbaik. Maka sungguh luar biasa dahsyat pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya 2 rakaat yang kita lakukan, Pak, di hari-hari ini, jauh lebih utama dibandingkan dengan 2 rakaat yang kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di antara amalan yang dianjurkan, memperbanyak saum, puasa. Baik puasa Daud, puasa Senin Kamis, terlebih puasa hari Arafah. Karena puasa hari Arafah ini keistimewaannya luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saumu yaumi Arafah tukaffiru sanatal madiyah wal qabilah." Berpuasa hari Arafah itu menggugurkan dosa setahun yang lalu dan dosa yang setahun yang akan datang. Masya Allah. Ya, setahun yang akan datang belum datang loh, Pak. Tapi dosa kita sudah digugurkan. Luar biasa. Walaupun memang yang jadi problem sekarang adalah terjadi perbedaan waktu ini, Pak. Di Saudi, hari ini, hari Kamis sudah masuk Ramadan. Ramadan lagi. Dzulhijjah. Di Indonesia baru malam ini. Sekarang jadi masalah puasa Arafahnya ikut yang mana ini. Ulama-ulama di Saudi pun berbeda pendapat. Sebagian mengatakan yang namanya puasa Arafah ya ikut Arafah dong. Namanya juga puasa hari Arafah. Ya udah ikut yang ada di sana. Sebagian mengatakan bahwa enggak, ikut negeri masing-masing. Karena puasa Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan tanggal 9 itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada bedanya kata mereka dalam masalah ini dengan bulan Ramadan. Terus gimana dong? Yang lebih baik, Pak, puasa 2 hari. Jumat puasa, Sabtu puasa. Kalau enggak dapat ini ya dapat itu. Itu yang lebih apa? Yang lebih baik, biidznillah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan ikhtilaf para ulama, bolehkah berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah terus setiap hari sampai tanggal 9 Dzulhijjah? Sebagian ulama mengatakan boleh. Ini berdasarkan hadis ya dari salah seorang istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan.
Berdasarkan hadis Aisyah yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah SAW yasumul ashqat min Dzulhijjah." Aku belum pernah sekalipun melihat Nabi SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah terus-menerus. Sehingga jadi bingung nih Pak. Aisyah mengatakan Nabi belum pernah puasa apa? 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Istri Nabi yang lain mengatakan Nabi pernah berpuasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Kaidah usul fikih mengatakan apabila bertabrakan yang menetapkan dengan yang meniadakan, maka pada waktu itu didahulukan yang menetapkan. Istri Nabi SAW ini masing-masing meriwayatkan sesuai yang ia lihat. Aisyah melihat, belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Istri Nabi lagi-lagi mengatakan Nabi pernah melakukannya. Tentu yang mengatakan, yang mengetahui lebih dahulu kan daripada yang tidak mengetahui. Maka boleh, namun jangan dirutinkan. Sebab kalau dirutinkan tentu Aisyah akan mengabarkan dong. Kalau dirutinkan terus setiap tahun berpuasa dari tanggal 1 sampai 9, pasti Aisyah akan mengatakan Nabi senantiasa berpuasa atau aku pernah melihat Nabi SAW berpuasa ya 9 hari bulan Dzulhijjah. Tapi Aisyah mengatakan aku belum pernah melihat. Sementara kan Aisyah ini istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara amal soleh di bulan jadi 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang sangat agung yaitu berudhiyah, berkurban bagi mereka yang diberikan oleh Allah keluasan rezeki, Pak. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkorban, udhiyah. Jumhur ulama mengatakan bahwa berkorban hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan berkorban wajib bagi yang mampu. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masing-masing punya dalil dan Anda melihat dua-duanya dalilnya kuat sekali. Yang lebih baik, Pak, baik itu atas pendapat yang mengatakan sunnah ataupun mengatakan wajib, ya kita berkorban. Selama kita punya kemampuan, apa susahnya kita tidak untuk berkorban, Mbak? Usahakan kita ya berkorban. Karena ini ibadah yang agung sekali, saudaraku sekalian. Dan yang perlu kita ketahui, akhi, bahwa ibadah berkorban itu yang diinginkan dari ibadah berkorban yaitu ibadah menyembelihnya. Jadi ibadah kurban yang terbesar itu menyembelihnya itu, Bang. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa berkorban di mana saja beliau berada. Kalau beliau lagi berada di Madinah, beliau berkorbannya di Madinah. Kalau sedang berada di dalam perjalanan, maka beliau berkorbannya di perjalanan. Ya pernah juga Nabi SAW berkorban di Mekah. Bahkan beliau menyembelih ya sampai 60 ekor kambing. Ya, dengan tangannya sendiri. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya sayang sekali Pak kalau antum mengirim hewan kambing antum ke daerah jauh luar gitu. Kenapa? Karena antum kehilangan ibadah yang agung itu menyembelih hewan kurban. Memang khilaf para ulama apakah boleh ya hewan kurban itu atau berkurban itu hewan kurban dikirim ke luar kota boleh apa enggak? Khilaf para ulama dalam masalah ini memang. Pendapat yang rajih boleh kalau memang
daerah sana itu sangat membutuhkan. Dan di sana tidak ada yang berkorban. Dan di sana sangat membutuhkan sekali. Kalau keadaannya seperti ini boleh. Namun pada asalnya seluruh ulama sepakat ijma bahwa yang sunnah adalah menyembelih hewan kurban itu di tempat masing-masing. Itu yang sunnah. Kalau Islam azani Allah wa iyyakum. Usahakan akhi, ya. Kalau antum punya keluasan bisa beli sapi, masya Allah. Kalau bisa beli unta, cuma masalahnya di Indonesia nggak ada unta, Pak. Adanya taman safari itu. Iya. Nah ini akhi yang jelas di hari-hari ini kita berlomba-lomba beramal soleh, Pak. Karena ini hari yang sangat mulia dan tentunya bukan hanya amalan soleh yang dilipat gandakan. Dosa pun juga menjadi besar di hari-hari ini. Sebagaimana amalan soleh dilipat gandakan pahalanya, dosa pun juga di hari-hari ini berat di mata Allah Azza wa Jalla. Nah ini akal Islam. Taib. Ya kita lanjutkan kajian kita, yaitu al-usul ats-tsalatsah. Kita masih membahas tentang rukun Islam. Kata beliau, fa arkanul islami khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa iqamus salati wa ita'uz zakah wa saumu ramadhani wa saumu ramadhana wa hajju baitillahil haram. Adapun rukun Islam maka ada 5. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Wa iqamus shalah dan mendirikan salat. Ini pun juga sudah kita bahas kemarin. Wa ita'uz zakah dan membayar apa? Zakat. Ini juga sudah kita syarah sedikit kemarin. Wa shaumu Ramadan dan berpuasa apa? Ramadan. Puasa Ramadan Allah wajibkan pada tahun kedua dari hijrah. Setelah Nabi SAW hijrah, di tahun kedua Allah wajibkan puasa Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada para sahabat itu bertahap, enggak sekaligus. Kenapa? Karena orang-orang Arab saat itu tidak biasa puasa, Pak. Allah wajibkan pertama kali sebelum Allah puasa, wajibkan Ramadan apa? Itu puasa hari Asyura. Tanggal 10 Muharram. Tadinya wajib itu hukumnya. Kemudian ketika Allah wajibkan bulan Ramadan, maka kewajiban berpuasa hari Asyura pun dihapus. Dan kewajiban bulan Ramadan bertahap juga. Ya. Tahap pertama diberikan pilihan antara puasa atau bayar fidyah. Kalau dia tidak puasa, wajib bayar fidyah. Ya Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak mau puasa, hendaklah ia bayar fidyah. Kemudian masuk ke tahap yang kedua. Yaitu kewajiban dan tidak lagi ada pilihan. Wajib berpuasa Ramadan, tapi fase yang kedua ini berat sekali, Pak. Itu puasa Ramadan 24 jam. Dimana kalau ada orang pas maghrib, pas masuk waktu maghrib, belum sempat untuk berbuka puasa, sudah ketiduran. Maka dia tidak boleh berbuka sampai maghrib yang akan datang. Sampai pernah ada seorang sahabat Nabi SAW, pas waktu maghrib, dia bertanya kepada istrinya apakah ada makanan. Kata istrinya tunggu sebentar. Pergilah istrinya untuk mencari makanan. Rupanya dia ketiduran.
Ketika istrinya pulang, didapati suaminya sedang tidur. Apa kata istrinya? Khaibatan lak. Rugi kamu. Akhirnya dia tidak boleh makan lagi sampai maghrib yang pas sampai duhur pingsan karena saking udah nggak kuat. Lalu kemudian masuk fase yang ketiga. Itu kewajiban puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ini yang kemudian Allah tetapkan sampai detik ini, Pak. Iya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Alhamdulillah. Mudah. Puasa dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari itu alhamdulillah mudah. Dan hikmahnya agung, akhi. Karena puasa ini, Pak, ibadah yang paling kuat untuk melembutkan hati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-shiyam fa innahu la mislalah." Hendaklah kamu berpuasa karena ibadah puasa itu kata Rasulullah tidak ada tandingannya. Tidak ada ibadah yang seperti puasa. Masya Allah. Maka kita berusaha akal Islam, ya, bagi mereka yang diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan fisik, kemampuan untuk berpuasa, Pak. Memperbanyak puasa. Ya, karena keutamaannya agung, pahalanya besar. Dan orang yang berpuasa, ya akal Islam, diberikan kelembutan hati. Orang yang berpuasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang jauh dari maksiat, Masya Allah. Ini saum Ramadan. Kemudian ya, rukun yang kelima, wa hajju baitillahil haram. Dan haji ke Baitullah. Dan Allah wajibkan haji di tahun yang ke-6 Hijriah. Tapi Nabi baru haji tahun berapa? Nabi SAW baru haji tahun ke-9 atau ke-10. Ya. Nabi SAW baru bisa haji. Dan yang pertama kali Rasulullah perintahkan berhaji Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang pertama kali haji. Sebelum Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun berhajilah dengan haji yang disebut dengan haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena setelah itu di tahun depannya Rasulullah meninggal dunia sehingga beliau tidak bisa haji lagi. Dan haji ini Masya Allah Pak, amalan yang agung. Rasulullah bersabda, man hajja falam yarfuth falam yafsuk raja'a ka yaumi wadadathu ummu. Siapa yang berhaji dan selama berhaji dia tidak berkata kotor dan dia tidak melakukan kefasikan, itu tidak berbuat dosa, ya dosa besar, maka ia pulang ke rumahnya dalam keadaan bersih dari dosa seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Ini kesempatan yang luar biasa ya akal Islam. Ya. Untuk kita, bagi mereka yang diberikan oleh Allah kesempatan haji, Allah ya akhi, agung pahalanya. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ada 2 orang sahabat datang ke Rasulullah SAW. Ketika 2 orang ini sampai ke Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada 2 orang ini, bukankah kalian datang untuk bertanya? Kata 2 sahabat ini, betul ya Rasulullah. Aku kabarkan pertanyaan kalian atau kalian yang mau mengabarkan pertanyaan tersebut? Para sahabat bingung. Ya. Kata para sahabat ini apa? Coba kabarkan kepada kami apa pertanyaan yang akan kami pertanyakan. Kata Rasulullah, bukankah kalian mau bertanya tentang haji? Apa pahalanya ya orang yang pergi haji? Apa pahalanya orang yang tawaf di Ka'bah?
Apa pahalanya orang yang sa'i di antara Safa dan Marwah? Apa pahalanya orang yang tahallul? Apa pahalanya orang yang melempar jumroh? Apa pahalanya orang yang tawaf ifadah? Kata mereka berdua, betul sekali ya Rasulullah. Tentang itu yang kami ingin tanyakan. Kata Rasulullah, adapun perginya kamu menuju haji, maka setiap langkah kakimu itu mengangkat satu derajat dan menggugurkan satu dosa. Masya Allah. Kita dari Indonesia sampai Saudi, berapa langkah ya, Pak? Jauh banget. Ya. Adapun tawaf kamu di Ka'bah, maka setiap langkah kakimu ketika tawaf itu menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu derajat. Masya Allah. Adapun sa'i kamu antara Safa dan Marwah, maka pahalanya seperti kata Rasulullah SAW memerdekakan 70 budak dari anak-anak Ismail. Adapun tahallulmu, yaitu mencukur rambut, maka setiap helai rambutmu itu menggugurkan satu dosa dan mengangkat satu derajat. Ada yang pernah ngitung, Pak, berapa jumlah rambut kita? Banyak banget. Adapun melempar jumroh, maka setiap lemparan jumroh Aqabah itu, kata Rasulullah SAW, satu lemparannya ketika melempar jumroh Aqabah itu, satu lemparannya bisa menggugurkan satu dosa besar. Adapun tawaf ifadah, maka malaikat akan memegang pundakmu sambil berkata, telah bersih dosamu. Fasta'ni fil amal. Silahkan kamu beramal lagi. Dalam satu ayat yang lain, ya. Adapun wukufnya kamu di Arafah, maka sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Lalu berfirman kepada para malaikatnya, unzuru ila abdi, ja'uni syu'than ghubra. Hai para malaikatku, lihat itu hamba-hambaku, mereka datang dari tempat-tempat yang sangat jauh. Ya. Ishhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwa aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Masya Allah Bapak sekalian. Jadi agung banget pahala itu haji, Pak. Makanya antum yang belum pernah haji usahakan. Cuma masalahnya zaman sekarang ini susah, Pak. Hajinya nunggu sampai 30 tahun. Gara-gara apa coba? Itu gara-gara dana talangan. Gara-gara riba. Ya, sebelum ada kayak ginian kita alhamdulillah daftar hari tahun ini, tahun depan berangkat. Alhamdulillah. Mudah. Gara-gara riba semuanya ini, Pak. Allah musta'an. Ya. Baik, kemudian beliau berkata, penulis buku itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, padalilus syahadati, lalu beliau menyebutkan di sini dalil-dalil daripada rukun Islam. Memang demikian, ya, yang diajarkan oleh beliau dan salafus soleh, ahlussunnah wal jamaah itu, Pak, selalu bawa dalil. Dalam menetapkan apapun dalam urusan agama, dalil. Beda dengan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah tidak ada dalil, Pak. Bahkan mereka kalau ditanya dalil marah, Pak. Dalilnya apa, Pak? Apa sih kamu tanya dalil? Iya. Agama kita berdasarkan dalil masalahnya, bukan berdasarkan apa? Akal, bukan berdasarkan pendapat, bukan. Beliau berkata, padalilu syahadah. Adapun dalil syahadat la ilaha
illallah. Itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Dan para malaikat pun bersaksi. Dan para ahli ilmu pun bersaksi. Allah menyebutkan dari kalangan manusia cuma satu kelompok saja. Siapa dia? Ahlu ilmi, para ulama. Dan ini menunjukkan pujian terhadap para ulama. Allah mengatakan Allah bersaksi, para malaikat pun bersaksi, dan para ulama pun bersaksi. Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Ini bagi mereka yang diberikan oleh Allah keilmuan. Dan ini menunjukkan bahwa syahadat la ilaha illallah harus di atas ilmu. Ya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah mensyarah fil ayatil karimah syahadatullah li nafsih bi annahu la ilaha illahu. Dalam ayat ini Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Wa syahadatul malaikatu wa syahadatu ahlil ilmi bidzalik. Demikian pula para malaikat bersaksi, para ulama pun bersaksi. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qisti ay al-'adl, dan bahwasanya Allah akan menegakkan keadilan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja, yang maha aziz dan yang maha hakim. Fi hadhil ayah manqibah 'azimah li ahli ilm. Ayat ini menunjukkan keistimewaan yang agung untuk para ulama. Haitsu akhbaru annahum syuhada, di mana Allah mengabarkan bahwa para ulama menjadi saksi, ya, bersama para malaikat. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan wa maknaha, dan makna la ilaha illallah itu apa? Apa sih makna la ilaha illallah? Kata beliau, la ma'buda bihaqqin illallah. Ini maknanya nih, Pak. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali siapa? Allah. Kalau ada orang menerjemahkan la ilaha illallah dengan begini, tidak ada Tuhan selain Allah. Tepat nggak, Pak? Terjemahan seperti ini tepat tidak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita katakan kurang tepat. Sebab yang dipertuhankan selain Allah banyak. Ada yang menyembah salib, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah berbagai macam apa? Yang mereka anggap itu Tuhan. Tapi itu semuanya tidak berhak jadi Tuhan. Dan tidak berhak diibadahi, Pak. Maka dari itulah penafsiran yang benar, dan ini dikatakan oleh Imam Qurtubi dan yang lainnya, yang dimaksud dengan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang lain diibadahi dengan tidak benar dan tidak berhak untuk diibadahi. Ini keyakinan yang harus kita yakini, akhi. Ya. Kata beliau, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. Adapun ucapan la ilaha, maka ini hakikatnya meniadakan semua yang disembah selain Allah. Bahwa semua yang disembah selain Allah hakikatnya tidak berhak disembah.
Mereka tidak berhak jadi Tuhan. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang disembah, matahari makhluk tidak berhak disembah. Apalagi yang menyembah sapi. Ya, kasihan nanti Idul Adha Tuhannya bakalan disembelih. Ya. Kalau sapi itu Tuhan pasti dia bisa bela diri, Pak. Ini nggak bisa membela dirinya, lemah. Masa sesuatu yang lemah dipertuhankan? Di mana akal? Ya. Illallah, adapun ucapan illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadati. Maka ini menetapkan bahwa ibadah hanya untuk siapa? Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat la ilaha illallah, Pak, terdiri dari dua ini sebagaimana pernah kita sebutkan. Yang pertama nafi. Apa nafi? Meniadakan. Yang kedua apa? Isbat. Apa itu isbat? Menetapkan. Kalau meniadakan tanpa menetapkan, ateis. Menetapkan tanpa meniadakan, syirik. Berarti tauhid itu adalah meniadakan dan menetapkan. Baru itu tauhid. Maka kalau ada orang berkata, saya beribadah kepada Allah. Saya beribadah kepada Allah. Apakah orang ini dianggap tak mentauhidkan Allah? Belum. Sampai dia berlepas diri dari apa? Kesyirikan. Sampai dia meyakini bahwa selain Allah tidak berhak disembah. Makanya tidak cukup seseorang yang mengatakan, ya, saya cinta Allah. Oke, kamu cinta Allah. Tapi apakah ada selain Allah yang kamu cintai seperti kamu mencintai Allah? Kalau dia bilang ada, berarti dia telah berbuat syirik. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ini dia hakikat daripada la ilaha illallah. Makanya orang yang mengatakan semua agama sama, hakikatnya ia sudah membatalkan la ilaha illallah. Karena satu-satunya agama yang meyakini bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah siapa? Islam. Selain Islam, mereka mempersekutukan Allah, Pak. Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah dan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada orang, yaitu orang-orang liberal mengatakan semua agama sama. Kita katakan semua agama sama. Oh, mereka kan beriman kepada Allah. Hanya beriman kepada Allah tapi tidak meniadakan kesyirikan, bukan tauhid. Orang-orang musyrikin pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Berarti orang musyrikin beriman enggak adanya Allah? Beriman. Tapi kenapa mereka tidak dianggap muslim, Pak? Karena mereka mempersekutukan Allah. Karena mereka menyembah selain Allah. Makanya orang-orang liberal tuh enggak paham tentang tauhid. Enggak paham tentang kalimat la ilaha illallah. Enggak paham mereka. Dia kira sebatas dia beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dah selesai. Dia menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Karena sudah kita sebutkan tadi, bahwa la ilaha illallah bukan sebatas menetapkan, tapi juga apa? Meniadakan akal Islam. Makanya, orang yang mendakwahkan tauhid, siap-siap dimusuhi. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembah selain Allah merasa nggak dihormati. Orang-orang yang menyembah selain Allah merasa terusik, Pak, dengan dakwah tauhid ini, Pak.
Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah Isya biidznillah. Nah. Sawu sufufakum, lurus dan dirapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita kata beliau, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Dan makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha nafian jami'a ma yu'bad min dunillah. Ucapan la ilaha itu meniadakan semua yang disembah selain Allah. Illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah. Menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Maka semua ibadah itu hanya untuk Allah saja. Banyak orang jatuh kepada kesyirikan karena kurang memahami hakikat ibadah. Karena ibadah itu hakikatnya apa? Ya. Adalah sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Baik itu ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Contoh ibadah hati apa, Pak? Cinta, takut, benci, tawakal, khusyuk. Dan ini sebetulnya sudah pernah kita bahas itu. Maka kalau ada orang yang berada di kuburan, di mana orang ini sangat berharap kepada siapa? Mayat yang ada di kuburan. Di mana pengharapannya kepada mayat yang ada di kuburan lebih besar daripada pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia sudah mempersekutukan Allah. Orang yang ada di kuburan, yang mengagungkan kuburan, mereka lebih takut kualat di kuburan.
Hakikatnya mereka sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesyirikan di dalam umat Islam ini ya, kebanyakan tuh dalam kuburan. Fitnah kubur ini berat sekali, Pak. Mengerikan sekali akal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Makanya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini apa? Yaitu gulu, berlebihan terhadap orang soleh. Lihat orang Syiah. Kesyirikan dalam Syiah ini luar biasa sekali, Pak. Sampai mereka minta kepada Husain. Ya. Antum kalau sering mendengar orang Syiah mengatakan, Ya Husain al-Madad, Ya Husain al-Madad. Wahai Husain, ya kami minta bantuanmu. Ini jelas syirik. Mereka mengagungkan kuburan. Bahkan minta-minta kepada kuburan. Syirik akhwal Islam. Azani Allah wa iyyakum. Banyak umat Islam tidak paham tentang hakikat ibadah yang harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka kira yang namanya syirik itu hanya menyembah pohon, menyembah batu, kalau ke kuburan enggak. Mereka ya tertipunya dari sisi apa, Pak? Ini kan kuburan orang soleh, ini kan kuburan wali, kan mencintai wali itu kan ya perkara yang dianjurkan. Masa kita enggak cinta wali? Nah ini, Pak, sehingga akhirnya mereka tidak bisa membedakan. Ya, mereka kira bahwa menyembah kuburan beda dengan menyembah apa? Pohon dan padahal akhwal Islam, semua itu hakikatnya memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya akhi, ya, menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan meniadakan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana Allah tidak ada sekutu untuknya dalam kerajaannya. Ya. Artinya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya, maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya. Dan di sini beliau mengisyaratkan bahwa munculnya syirik dalam uluhiyah akibat syirik dalam rububiyah. Kenapa seseorang itu, Pak, bertawakal kepada selain Allah? Karena dia meyakini adanya sifat rububiyah pada selain Allah itu. Bahwa selain Allah ini bisa membela dia, bisa melindungi dia, bisa memberikan manfaat, bisa menolak mudorot, menolak bala. Ini kan sifat rububiyah. Nah, ketika selain Allah disifati dengan sifat rububiyah, disitulah akan terjadi kesyirikan. Akibatnya apa? Dia akan memalingkan ibadah kepada selain Allah itu. Lihat, Pak, ya banyak orang awam punya keyakinan wali itu yang sudah meninggal dunia, ya, itu kata mereka bisa menolak bala. Bahkan banyak masyarakat punya keyakinan desa yang ada kuburan walinya tidak akan terkena bala. Ini kan namanya menyifati rububiyah kepada selain Allah. Ini saja sudah kesyirikan. Di sini beliau mengingatkan, kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, itu dalam rububiyahnya, maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya. Akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Pahami baik-baik tentang tauhid ini, akhi, agar kita selamat dunia dan akhirat. Karena banyak kaum muslimin tidak paham tentang hakikat la ilaha illallah. Terperosok
jatuh kepada kesyirikan, terlebih syirik dalam masalah cinta. Cinta kepada para wali. Iya. Allahul musta'an, sekira cukup. Kita buka tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Mana yang lebih baik di 10 awal Dzulhijjah ini? Puasa Daud atau puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Nah, ini kembali kepada perselisihan ulama tadi, Pak. Bolehkah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal apa? 9. Atas pendapat yang mengatakan nggak boleh, maka tentu puasa Daud lebih utama, lebih baik. Iya. Bolehkah memberikan daging kurban kepada tetangga kita yang orang Nasrani? Iya. Dan bolehkah memberikan daging kurban kepada petugas potong hewan kurban? Pertama, jagal atau tukang potong tidak boleh diberi dari daging hewan kurban. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wala nu'ti al-jazzar minhu syai'an. Dan kami tidak memberikan tukang potongnya dari daging hewan sedikit pun juga. Maka tidak boleh tukang potong hewan dikasih kepalanya misalnya, atau kakinya misalnya, nggak boleh. Tukang potong dikasih apa? Upah. Dikasih apa? Kasih upah. Iya. Adapun memberi daging kurban kepada orang Nasrani memang ada khilaf para ulama dalam masalah ini boleh atau tidak. Namun kalau memang di sana ada maslahatnya, seperti misalnya supaya orang Nasrani tertarik kepada Islam dan yang lainnya, nggak masalah. Kalau kita sudah mampu berhaji, namun sistem di negeri kita ini susah, ngantri sampai 30 tahun. Sebaiknya kita umrah dulu atau tetap tunggu antrian, Ustaz? Ya umrah dulu. Pendapat yang saya condong kepadanya yang rajih, bahwa umrah pun juga wajib seperti halnya haji. Wajib seumur hidup sekali. Iya. Apakah kita memakai atau dibantu oleh harta hasil riba? Misalnya memakai atau dibonceng dengan menggunakan kendaraan hasil kredit riba. Kita dapat dosa riba enggak ya? Enggak, kita mah. Kenapa? Karena ketika ada orang yang menawarkan kita bantuan, ayo silakan naik mobil kita. Transaksi kita dengan dia halal. Yang dosa siapa? Ya dia yang pakai apa? Karena kan ini namanya haram karena transaksi. Maka ketika ada transaksi yang sifatnya halal, nggak masalah. Menjadi apa? Halal. Iya. Bagaimana menyikapi saum sunnah? Antara pendapat Aisyah dan Hafsah kan tadi sudah disebutkan. Apakah dosa yang dilakukan di hari-hari ini bisa menghancurkan atau menghapus amalan-amalan baik? Mungkin. Karena dosa-dosa besar itu, Pak,
bisa menghabiskan amalan soleh, Pak. Bisa menghabiskan apa? Amalan soleh. Karena nanti di hari kiamat akan ditimbang. Sebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada hari kiamat akan ada orang yang membawa pahala sebesar-besar gunung Tuhamah. Lalu kemudian Allah hancur leburkan pahalanya itu. Lalu Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Dia sudah bawa pahala-pahala besar. Tahu-tahu sama Allah dihancurkan. Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman, berani melanggarnya. Maksudnya orang ini takutnya sama orang doang, Pak. Kalau dia sendiri, nggak ada yang ngelihat, berani dia berbuat maksiat. Gara-gara ini Allah hancurkan amalan soleh ini. Sehingga sebagian ulama mengatakan, ini menunjukkan bahwa dosa besar pun bisa menghancurkan apa? Pahala amalan soleh kita. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan dosa tidak bisa menghancurkan pahala amalan soleh kita. Namun pada hari kiamat akan ditimbang. Mana yang lebih apa? Berat. Sebagaimana dalam kisah tukang roti. Kisah orang yang rahib yang berzina selama 6 hari. Di mana Abdullah bin Mas'ud menceritakan dahulu ada seorang ahli ibadah, lalu kemudian dia berzina selama 6 hari, Pak. Dia sudah beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Lalu ia tergoda oleh seorang wanita, berzinalah 6 hari. Lalu pergilah orang ini, kemudian singgah di sebuah masjid, dalam keadaan dia kelaparan. Lalu ada orang yang memberinya sepotong memberinya roti. Ketika dia hendak memakan roti itu, dia melihat ada 2 orang juga di masjid sama-sama kelaparan. Akhirnya dia potong 2 dan dia kasih dua-duanya ke orang tersebut sementara dia tidak makan. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, hai malaikat, coba timbang amalan soleh 60 tahun dia dengan zina 6 hari dia. Ditimbang ternyata lebih berat zina 6 hari. Lalu Allah berfirman lagi, coba timbang zina 6 hari dia dengan roti yang dia berikan itu. Ternyata lebih berat sepotong roti. Lalu Allah maafkan dia. Itu berarti pada hari kiamat akan ditimbang semuanya. Iya. Makanya jangan anggap remeh masalah apa? Dosa. Iya. Apakah jika kita sudah taubat nasuha di dunia, Allah masih tetap akan menghukum kita? Ya kalau Allah sudah memaafkan kita, kita memang taubatnya taubat nasuh. Tidak mungkin Allah mengadab kita gara-gara itu, Pak. Semua orang yang bertaubat dengan taubat yang benar, Allah pasti maafkan. Pasti itu. Dan semua orang yang Allah maafkan, tidak akan diadab gara-gara dosa yang telah Allah maafkan. Sebab kalau Allah masih mengadab, artinya Allah belum mengampuni, Pak. Artinya Allah belum mengampuni. Ya. Apa ini? Mengapa umroh itu wajib? Ustaz bilang tadi umroh itu wajib. Saya sudah sebutkan khilaf para ulama. Apakah hukum umroh itu sama dengan hukum apa? Haji.
Sebagian ulama mengatakan umrah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib seperti halnya apa? Haji, yaitu seumur hidup sekali. Dan yang saya condong pendapatnya, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, demikian pula Lajnah Daimah, ya, yaitu lembaga riset fatwa yang ada di mana? Di Saudi. Dalilnya firman Allah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Allah memerintahkan untuk menyempurnakan haji dan umrah. Dan Allah merendengkan di sini antara haji dan umrah. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya hukumnya sama. Hukumnya sama-sama wajib seumur hidup sekali. Dan dalam hadis Jibril, dalam lafaz Ibnu Khuzaimah, ketika Jibril bertanya tentang rukun Islam kepada Rasulullah SAW, tentang Islam, di situ dengan lafaz wa anta hujja wa ta'tamir, dan hendaklah kamu haji dan umroh. Ya. Dan ini wallahu alam, ya, pendapat yang paling kuat. Kalau Syekh Jibril merojikan pendapat bahwa umroh hukumnya apa? Sunnah. Tulisannya susah dibaca. Apakah perbedaan haji dan umroh? Ya beda banget. Kalau umroh itu cuma tawaf, sa'i, tahallul, udah selesai. Kalau haji itu dilaksanakan dimulai tanggal berapa? 8 Dzulhijjah tarwiyah. Ya, pergi kemana? Ke Mina. Dari Mina kemana? Ke Arafah. Ada wukuf di sana. Kalau umroh nggak ada wukuf. Dari Arafah kemudian ke Muzdalifah, bermalam di sana. Umroh nggak ada itu. Kemudian menuju Mina untuk lempar jumroh Aqabah. Umroh nggak ada itu. Ya. Jadi beda banget antara haji dan umroh. Ya. Bolehkah arisan kurban? Kurban kan setahun sekali ya Pak. Kalau antum arisan 10 orang, dapatnya yang ke-10, 10 tahunnya akan datang dong. Gimana itu? Ya. Mendingan antum kumpulin dia sendiri. Daripada buat setiap itu buat bayar arisan. Mendingan antum kumpulin sendiri. Terkumpul, alhamdulillah. Iya. Suami dari dulu nggak pernah mengajak anak kami sholat di masjid. Ini curhat ini. Suami hijrah tahun 2018, tapi suami hanya mencari surganya buat diri sendiri. Rajin sholat, rajin ngaji, ikut kajian, tapi kepada anak nggak tegas. Nggak ngajak sholat, ya, nggak ngajak ngaji. Nah lu, ini suami gimana ini? Yang namanya anak tuh kan tanggung jawab. Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis sholah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Allah yang nyuruh.
Nah kalau antum mikirin diri sendiri, sholat, anak bodo amat, mau sholat, mau terserah. Antum sudah menyelisihi perintah Allah. Yang kedua, antum tidak melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada antum. Sebagai kepala rumah tangga, punya kewajiban untuk mendidik istri, anak, orang-orang yang berada di bawah asuhan kita. Wajib kita didik dia, Pak. Perintahkan mereka sholat. Perintahkan mereka untuk berhijab. Ya, ajarkan mereka tentang tauhid, ya, tentang Islam, tentang sholat. Jangan cuek, ya, akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kenapa di bulan Dzulhijjah banyak orang yang menikah? Ya nggak tahu saya, kenapa? Ini pertanyaan yang sulit saya jawab, Pak. Saya akhwat yang bekerja di tempat kerja anak jam 1:30 ada acara joget-joget dan mendengarkan musik. Apakah anak boleh menunda sholat zuhur sampai 1:30 agar anak tidak ikut acara tersebut, Ustadz? Iya. Kalau bisa dua-duanya dilakukan bagus. Sholat tepat di awal waktu dan jangan ikut joget-joget. Kalaupun dipaksa, nggak boleh ikut joget-joget. Apalagi ada musik-musik. Mendingan kamu keluar kerja daripada disuruh joget-joget, campur baur laki-laki perempuan, maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Rezeki Allah yang nanggung. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuk dia. Maka saya anjurkan akhwat ini segera menikah. Kalau dia sudah menikah dan punya suami yang sudah mencukupinya, udah nggak usah kerja. Di rumah aja, cari pekerjaan yang tidak menyibukkan kamu dari melayani suami, mengurus anak-anak. Ya, Allahu a'lam, demikian. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.